Halo teman-teman SMK Kiai Haji Ahmad Dahlan Cimanggu. Perkenalkan, saya Indro Wanov, selaku co-founder dan CMO Kampung Kos Indonesia yang merupakan marketplace lembaga kursus lokal pertama yang ada di Indonesia. Sembari aktif di perusahaan, saya juga aktif mewadahi teman-teman yang ada di Indonesia dalam belajar bahasa, baik dengan menciptakan berbagai macam game digital yang terkait dengan bahasa, dan juga memberikan beasiswa-beasiswa untuk anak-anak Indonesia bisa belajar secara gratis terkait dengan bahasa. Moto dalam hidup saya, I want to be legacy. When I die, I want to be remembered as a life that I live is not because of the money that I made. Saya ingin menjadi sebuah warisan. Ketika saya mati, saya ingin dikenang sebagai kehidupan ataupun dari kehidupan yang saya tinggalkan, bukan uang yang saya kumpulkan. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang saya mencoba untuk memberikan berbagai macam inovasi dan creativity di situ untuk menciptakan sebuah legacy atau warisan untuk masyarakat saya yang ada di sekitar. Dari sebuah legacy dan inovasi, di situ kita bakal dikenang atau dikenal oleh masyarakat luas di situ. Jadi ketika kita hanya memberikan uang, mungkin masyarakat ataupun orang-orang hanya mengenal ataupun mengenang kita ketika kita memberikan uang tersebut. Tetapi ketika kita sudah memberikan sebuah inovasi ataupun creativity, di situ mereka akan mengenang kita selamanya. Dan di situ saya yakin ya, dengan beberapa teman-teman yang ada di SMK, di situ siap di situ untuk memberikan kontribusi dan inovasi untuk memecahkan berbagai macam persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat, baik dari sesi teknologi dan sebagainya. Maka dari itu, saya juga dari SMK, saya juga dari STM. Di situ ada beberapa tips menurut saya yang saya yakin di sini akan membuat anak SMK di Indonesia, khususnya SMK Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu akan menjadi lebih baik pada tentunya. Pertama, memiliki inovatif soul. Kenapa? Hal ini juga persis dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita harus memberikan inovasi dan kreativiti kepada masyarakat pada tentunya. Di sini mungkin setiap hari anak-anak SMK melakukan praktek yang terkait dengan expertise mereka ataupun passion mereka masing-masing. Seperti contohnya mereka mencoba untuk belajar ataupun melakukan sesuatu yang terkait dengan mesin, yang terkait dengan listrik, yang terkait dengan berbagai macam bidang yang telah teman-teman ambil di SMK di situ. Kuncinya cuma satu, teman-teman. Menurut saya di situ teman-teman harus fokus ya, mencoba untuk memberikan sebuah mindset bahwasanya setiap aktivitas yang teman-teman lakukan adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ketika kita sudah melakukannya berulang-ulang kali, di situ kita bakal lebih master, di situ kita bakal lebih jago pada tentunya. Ketika sesuatu dilakukan berulang-ulang kali pada tentunya. Yang kedua adalah adaptable dan critical. Kenapa saya mengatakan bahwasanya harus adaptable dan critical? Ya, ada sebuah quote mengatakan bahwasanya the only constant in life is change. Sesuatu yang terus bakal terjadi adalah sebuah perubahan. Nah, maka dari itu, anak-anak muda dan khususnya anak SMK di situ harus siap dengan perubahan tersebut di situ. Anak muda di situ harus lebih peka dengan apa yang terjadi di masyarakat, baik dari permasalahan ataupun solusi-solusi baru yang mungkin bisa kita validasi bersama-sama di situ. Dan juga menurut saya di situ anak-anak muda di Indonesia, khususnya anak SMK di situ harus mencoba untuk nge-ekspor sesuatu yang baru. Kita mencoba nge-ekspor sesuatu yang baru. Nah, di situ kita bakal menemukan sesuatu mungkin yang valid ataupun sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai solusi yang akan kita berikan kepada masyarakat pada tentunya ya. Jadi nggak boleh ada kata nggak bisa, wah kan ini pandemi, wah ini kan ya pandemi, PPKM dan sebagainya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan di situ. Tidak boleh ada berbagai macam alasan tersebut, karena alasan itu tidak akan membuat kita menjadi apa-apa pada tentunya. Sesuatu yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk work hard, kerja keras, dan melakukan sesuatu yang terkait dengan apa yang harusnya kita lakukan. Mungkin ada beberapa tips yang ingin saya berikan ketika kita berada pada situasi ini. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, yaitu listen, mendengarkan. Yang kedua, innovate, ya, mengubahnya. Dan yang ketiga adalah invest. Nah, mencoba untuk memberikan sesuatu untuk menciptakan sebuah perubahan tersebut. Listen seperti apa? Jadi kita dengarkan ya, ketika pemerintah mengatakan bahwasanya kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh nongkrong, kita nggak boleh mengadakan kelas dan sebagainya. Kita dengarkan hal itu. Yang membuat kita harus belajar di rumah atau kerja dari rumah. Nah, setelah itu innovate ya. Kita cari sesuatu yang terkait bagaimana cara kita bisa, yang awalnya kita nggak nyaman di rumah, kita buat bagaimana bisa kita nyaman di rumah ketika kita kerja, ketika kita belajar dan sebagainya.
Dan yang terakhir adalah invest. Mungkin kita bisa nyaman di sekolah karena ada kursi, ada meja. Mungkin di rumah kita cari juga ya sesuatu yang bisa mendukung kita untuk buat kita bisa lebih nyaman. Contohnya ada kursi, ada meja. Mungkin bisa kita kita gunakan sedikit tabungan kita di situ untuk buat kita bisa lebih nyaman pada tentunya ketika kita kerja ataupun belajar dari rumah. Mungkin juga ketika kita nggak ada uang, kita bisa ya menggunakan beberapa fasilitas-fasilitas di situ yang sedikit mungkin bisa membantu kita ketika kita kerja di rumah. Seperti contohnya, saya beberapa waktu lalu ketika saya berada di rumah, saya nggak ada meja kerja, ya. Saya juga nggak ada meja belajar dan kursi untuk kerja di situ. Hal yang saya lakukan adalah saya ngambil meja yang ada di meja makan ya, meja makan dan juga kursi yang ada di meja makan yang saya gunakan di situ untuk belajar. Saya bawa ke kamar saya bilang ini buat kerja Bu, pinjam dulu ya. Nah, di situ saya menggunakan meja itu yang buat saya lebih nyaman. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua, listen, innovate, dan invest. Di situ bakal buat teman-teman bakal lebih nyaman tentunya untuk belajar dan bekerja dari rumah. Yang ketiga adalah relasi dan koneksi. Saya mendapatkan sebuah statement yang sampai saat ini membekas di kepala saya. Ada salah satu dosen dari Auburn University, ya, Jim McNamara, sama beliau mengatakan bahwasanya orang pintar bisa dikalahkan oleh orang yang punya banyak uang. Orang yang punya banyak uang bisa dikalahkan oleh orang yang punya banyak relasi. Nah, di situ hal penting yang intinya di situ harus kita coba juga gapai, yaitu relasi dan koneksi, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dari relasi atau koneksi itu yang mungkin membawa kita kepada sebuah change ataupun kesempatan. Relasi ataupun koneksi itu mungkin teman-teman bisa dapatkan mungkin pertama di organisasi, yang kedua mungkin di event ataupun seminar di situ. Saya punya cerita. Dulu ketika saya masih aktif-aktifnya sebagai mahasiswa di situ, saya suka ya. Saya juga salah satu mahasiswa yang bisa dikatakan mahasiswa kusem-kusem ya, kuliah seminar. Macam-macam mahasiswa kan banyak tuh, ada kupu-kupu, kuliah pulang, ada kuda-kuda, kuliah dagang, dan saya salah satunya adalah kusem-kusem di situ, adalah kuliah seminar. Jadi ketika saya lagi nyantai pada saat itu di sebuah acara event ya, saya lagi coffee break. Ketika saya coffee break, nah tiba-tiba ada yang berantem di samping saya. Ya, ada salah satu wartawan dari televisi nasional di situ yang udah terkenal, dan juga salah satu yang awalnya saya nggak tahu, tapi setelah itu saya tahu. Ya, dia salah satu anak mungkin di situ yang menjadi salah satu investor terbesar yang ada di mall yang ada di Indonesia di situ. Jadi ketika mereka ada berantem, nggak mungkin kan teman-teman bilang ayo pukul, nggak mungkin. Nah, di situ saya mencoba untuk melerai di situ, dan mungkin kuasa Tuhan ya, pada saat itu saya ngambil salah satu entrepreneur itu di situ. Ya, saya bilang, sabar mas, sabar, jangan kebawa emosi dan sebagainya. Di situ saya ngobrol dengan beliau, dan mungkin pada posisi itu ketika saya berkomunikasi dengan beliau mungkin cocok ya. Di situ beliau ngasih kartu nama dan beliau bilang kalau ada waktu ayo main ke tempat saya di situ, dan saya bukan salah satu anak muda yang membuang peluang tersebut. Jadi saya main ke rumahnya, ternyata beliau adalah salah satu orang besar yang ada di Indonesia pada saat itu di situ. Di situ saya di training oleh beliau, di situ beliau menjadi mentor pertama saya ya, khususnya di bidang bisnis dan bidang inovasi di situ, dan juga salah satu angel investor saya pada saat itu. Jadi ketika pada saat itu dia nanya, "Kamu besok kalau mau lulus jadi apa?" Saya bilang cuma satu, saya pengen lanjut S2 ke luar negeri. Saya mau ngambil salah satu beasiswa yang mungkin terkenal di Indonesia. Terus Mas itu bilang ya, dari apartemennya yang tinggi tersebut, dia bilang, "Kamu lihat itu di selokan," katanya. "Apakah kamu siap berkontribusi untuk orang-orang seperti itu?" Karena apa ya? Karena kamu ngambil pajak mereka untuk lanjutin beasiswa tersebut. Nah, saya mikir maksudnya ya, beasiswa itu mungkin terlihat kecil, atau kamu juga salah satu orang ataupun orang yang bayar pajak dan sebagainya, tapi dia juga bayar pajak, dia juga berkontribusi di situ untuk membuat kamu bisa kuliah ke luar negeri ketika kamu mau ngambil kuliah di sana di situ. Nah, maka dari itu sebelum kamu benar-benar eligible di situ untuk mendapatkan beasiswa tersebut, nah kamu harus membuat sesuatu ataupun kontribusi untuk membuat emas yang ada di situ itu juga bisa sejahtera pada tentunya. Nggak harus emas itu, mungkin masyarakat yang ada di sekitar. Nah, di situ yang membuat saya berubah pikiran bahwasanya saya harus membuat sesuatu, saya harus memberikan sesuatu untuk masyarakat yang membuat saya mungkin bisa menjadi legacy tersebut dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi.
Ya lama-kelamaan ya saya mencoba untuk membuat berbagai macam platform yang membantu masyarakat, dan pada akhirnya setelah saya melakukan itu, di situ saya diterima di salah satu beasiswa, yaitu beasiswa pemerintahan Rusia yang terkenal ya untuk anak-anak yang ada di dunia pada saat ini. Jadi ketika teman-teman udah memberikan sesuatu kepada masyarakat, nah beasiswa bakal datang ke teman-teman, bukan teman-teman yang datang ke beasiswa. Saya yakin dengan hal itu. Yang keempat, percaya proses. Dulu saya salah satu anak SMK di situ yang memiliki mimpi pada saat itu kuliah di salah satu perguruan terkenal yang ada di Yogyakarta. Mungkin bisa ditebak lah ya, perguruan tinggi apa yang ada di Yogyakarta yang paling terkenal di situ. Saya memiliki mimpi itu pada saat itu. Yang ketika saya lulus SMK, saya ikut SNMPTN, saya ikut SMMPTN, saya ikut SBMPTN, saya ikut mandiri dan sebagainya. Tapi kuasa Tuhan di situ membuat saya gagal di semua tes yang sudah saya lakukan di situ. Tapi lama kelamaan di situ saya berpikir mimpi saya nggak stop di sini aja. Ya, saya harus melakukan sesuatu di situ yang membuat saya harus terus bergerak di situ. Jadi ketika saya gagal pada tahun 2014, ternyata ya kuasa Tuhan mengarahkan saya di situ pada tahun 2019 ketika saya sudah melupakan mimpi tersebut. 2019 saya diundang sebagai pemateri dan pembicara pada event ataupun kampus terkenal tersebut. Jadi suatu yang ingin saya pelajari dari situ adalah Tuhan ya tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita, tapi Tuhan mengizinkan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik untuknya. Ketika udah terbaik untuknya, pasti itu bakal terbaik untuk kita. Maka dari itu saya berpikir bahwasanya Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menjadi mahasiswa di kampus tersebut, ya kampus terkenal tersebut, tapi Tuhan lebih mengizinkan saya untuk menjadi pembicara ataupun pemateri di kampus tersebut. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua, nikmatin aja proses ya, karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang pastinya terbaik untuk teman-teman. Yang terakhir, jadilah ambisius yang positif. Gak semua ambisius itu adalah negatif ya. Jadi ketika lo dianggap ambis semuanya dilakukan dan sebagainya, jangan dengarkan hal itu ya. Jadi ambisius itu adalah sebuah energi teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki sebuah energi ataupun revenge, di situ teman-teman mendapatkan kekuatan tersebut di situ. Nah, maka dari itu enggak semua ambisius adalah negatif. Yang intinya tentunya di situ jangan pernah menjatuhkan orang lain. Saya memiliki sebuah cerita di situ ketika saya lulus dari SMK. Ketika saya lulus dari SMK, saya gagal untuk masuk di berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan saya malah dicap, walaupun juara satu tuh orang kan dari SMK, kan dari STM, gitu, pintar apaan sih anak STM dan sebagainya. Di situ saya ngerasa ini ada apa di situ ya. Jadi ketika saya dicap seperti itu, saya masih go forward di situ. Saya masih semangat di situ. Saya mencoba untuk mengambil salah satu langkah baru, yaitu belajar di Pare Kampu Inggris. Ketika saya pergi ke Pare Kampu Inggris, malah dicap lagi. Ngapain sih jauh-jauh dari Sumatera? Jelas-jelas dari keluarga yang menengah ke bawah, belajar bahasa Inggris saja jauh-jauh ke Pulau Jawa di situ. Tapi pada nyatanya ketika saya datang di situ menghasilkan. Malah saya menjadi tutor dan bisa kuliah ke luar negeri pada tentunya. Selanjutnya, ketika saya sudah menjadi tutor di sana dan saya mengambil salah satu kampus yang mungkin gak terlalu terkenal ya. Nah, dan ketika saya berada di kampus tersebut, saya juga malah dicap. Dicap bahwasanya karena saya aktif berorganisasi, saya dicap potong telinga saya, dia bilang sudah potong telinga saya bahwasanya dia bakal bisa lulus di kampus tersebut karena kegiatannya ke luar negeri mulu, kesana kesini, ke organisasi dan sebagainya. Tapi pada intinya ketika saya bisa menyelesaikan hal tersebut ya, saya mendapatkan achievement malahan. Saya menjadi mahasiswa dengan IPK paling tinggi pada wisuda pada saat itu, dan menjadi mahasiswa pertama ya di kampus tersebut yang bisa mendapatkan IPK tinggi dan bisa visit ataupun mengunjungi 7 negara untuk organisasi pada tentunya. Selanjutnya ketika saya lulus dari kampus tersebut dicap lagi. Kok bisa nih orang ya bisa dapat IPK tinggi padahal dia aktif organisasi kesana kesini, kampus apaan sih pada posisi tersebut. Tapi lagi-lagi ya saya bisa membuktikan hal tersebut ketika saya lulus dari kampus tersebut. Saya diterima oleh berbagai macam beasiswa. Nah, salah satu beasiswanya adalah beasiswa Russian Government Scholarship atau beasiswa dari pemerintahan Rusia, yang menurut saya merupakan salah satu beasiswa yang mungkin terkenal juga di dunia pada saat ini.
Terus selanjutnya saya juga dicap lagi ya dengan situasi bahwasanya ngapain sih ngambil kuliah di Rusia, harus belajar pakai bahasa Rusia lagi dan sebagainya. Dan saya nggak tahu cerita apa selanjutnya yang bakal saya tuliskan di situ. Jadi dari apa yang saya ceritakan tersebut ya, hal itu mengajarkan bahwasanya saya harus ngefilter ya apa yang disampaikan oleh orang lain kepada saya di situ. Nggak semuanya di situ bakal jadi negatif dan juga nggak semuanya bakal menjadi positif di situ. Jadi pada intinya adalah go forward ya, lakukan apa yang kamu mau dan saya yakin semuanya bakal paid off di situ. Semuanya bakal terbayar lunas pada tentunya di situ. Karena seperti ini ya, ada sebuah cerita bahwasanya ada seorang anak di situ dengan ayahnya, dia bawa kuda ya berdua. Ketika dia bawa kuda di situ dibilang, ih bodo amat sih ada kuda, kenapa kudanya nggak dinaikin? Nah besoknya dia ubah strateginya. Nah situasi tersebut anaknya yang di atas kuda dan bapaknya di bawah. Terus malah dibilang, ih anak nggak tahu diri ya, bapaknya udah tua kayak gitu, malah anaknya yang di atas. Nah besoknya mereka ubah lagi strateginya, bapaknya yang di atas. Malahan dibilang bahwasanya ih bapak nggak tahu diri, kasihan anaknya di situ masih kecil udah disiksa seperti itu. Nah selanjutnya besoknya mereka ubah lagi strateginya. Dua-duanya mereka ada di atas kuda. Ketika mereka ada di atas kuda, lalu masyarakat bilang, ih keluarga apa sih, keluarga pemalas ya, nggak mau jalan kaki, nggak mau hidup sehat dan sebagainya. Jadi itulah ya apa yang kita dengarkan. Jadi jangan hiraukan ketika hal itu hal yang negatif. Maka dari itu go forward, saya yakin semuanya bakal paid off. Terakhir, untuk menutup semua dari cerita yang udah saya berikan sebelumnya, mungkin kita punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Seperti contohnya, saya nggak anak orang kaya, saya nggak bisa baca buku yang kamu baca, saya nggak bisa menikmati fasilitas yang kamu punya, saya nggak kuliah di luar negeri, saya nggak bisa dari sekolah terkenal yang kamu punya. Tapi pada intinya semua hal itu nggak akan mengarahkan kita pada kesuksesan. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kerja keras, lakukan sesuatu yang kamu mau, lakukan sebisa yang kamu bisa, dan saya yakin semuanya bakal paid off. Semuanya bakal terbayar lunas. Maka dari itu, let's start your impossible.